Bersyukur atas anugerah Tuhan yang kita peroleh di saat hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai syukur kita atas anugerahnya, dan sebelum kita beraktivitas, baiklah kita mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Mazmur 101 ayat 2. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan di dalam rumahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan firman ini kita merenungkannya dengan tema hidup yang tidak bercela. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan kehidupan saat ini atau pada masa ini, kejahatan begitu merajalela. Mulai dari percabulan, korupsi kecil sampai besar, penipuan pajak dan lainnya. Kemarin mulai lagi di KPK. Ribut-ribut lagi di KPK. Begitu marak pula selebritis yang tertangkap karena menggunakan narkoba. Gonta-ganti suami, gonta-ganti istri. Cerai, dan cerai. Luar biasa. Uang dan popularitas telah membius banyak orang. Kita bertanya, mengapa ada banyak orang yang menggunakan narkoba? Tiada lain, semuanya itu untuk menenggelamkan kesedihan mereka, mencari kebahagiaan atau lari dari permasalahan hidup. Mereka sudah kehilangan identitas diri. Sebagai orang percaya yang telah ditebus dan diselamatkan, haruskah kita turut tenggelam dalam kehidupan dunia yang menyesatkan ini? Ketika norma-norma masyarakat mulai memudar, haruskah identitas kita sebagai umat pilihan Tuhan turut juga memudar dan mulai berkompromi dengan dosa seperti mereka? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, justru di tengah-tengah dunia yang gelap ini, firman Tuhan mengatakan misalnya di Matius 5 ayat 16. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita, supaya kita hidup tanpa celah, baik di depan sesama manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Kita harus bisa mempertahankan identitas atau jati diri kita sebagai orang percaya, dan menjaga diri supaya hidup kita membawa pengaruh yang positif di lingkungan di mana kita ada. Pertanyaannya, mungkinkah itu? Saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita bisa mempedomani misalnya Daniel. Meski hidup di negeri asing yang penuh dengan kesenangan dan penyembahan berhala, tetap bertekad menjaga identitasnya sebagai orang percaya agar dirinya tetap murni dan menolak untuk mencemarkan diri dengan hidangan raja. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Luar biasa, saudara. Kiranya ini juga yang menjadi ketetapan kita. Daniel berani hidup berbeda dari orang lain dan mampu mempertahankan identitasnya
sebagai orang percaya. Meski berada di tengah-tengah orang dunia, dia tidak turut hidup dengan cara-cara duniawi. Contoh lain adalah Yusuf yang ketika hidup di Mesir tidak kehilangan identitasnya sebagai orang benar. Tetap kuat menghadapi godaan istri Potifar dan lebih memilih lari daripada berkompromi dengan dosa. Pemazmur pun berjuang agar hidupnya tetap berkenan kepada Tuhan. Mazmur 101 ayat 3 sampai dengan 4 bacaan kita. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Saudara, kiranya komitmen kita di dalam menjalani hidup beriman seperti Daniel, Yusuf, dan pemazmur, sehingga hidup kita sungguh mencirikan sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan memberkati firman-Nya, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Ajarlah kami, mampukan kami untuk tetap hidup kudus, hidup tidak bercela di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami senantiasa. Amin.